Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, jujur ya, kami itu saat ini sangat-sangat bingung sebab ini masalah sangat rumit ya bagi timnas Indonesia. Di satu sisi kita tentu berharap timnas Indonesia ini masuk ke Piala Dunia, tapi di sisi lain kita atau timnas Indonesia ini menghadapi berbagai masalah dan cobaan. Ada cobaan dari luar dan cobaan dari dalam juga. Yang pertama, Bahrain meminta laga Indonesia kontra Bahrain ini dipindahkan keluar Indonesia. Alasannya sih katanya soal keamanan. Jadi pihak Bahrain ini takut para pemainnya ini diserang oleh fans timnas Indonesia. Dan ini buat kami bahaya loh. Sebab presiden AFC itu orang Bahrain. Dan Bahrain juga negara kaya. Jadi dengan gampang mereka bisa nyogok FIFA. Terbukti kan? Laporan PSSI soal wasit Ahmed Alkaf aja itu ditolak sana sini. Di AFC ditolak, di FIFA pun ditolak. Apa jadinya kalau AFC menyetujui permintaan Bahrain? Indonesia nggak bisa menjamu Bahrain di Indonesia. Ini kan ruginya double nih buat kita. Yang kedua, blunder Sintayong ini ternyata berbuntut panjang. Ya, blunder Sintayong lawan Cina ini ternyata berbuntut panjang. Perang antar pemain dengan para netizen pun gak terhindari nih. Netizen yang melampiaskan emosinya pada para pemain ditanggapi negatif nih oleh sebagian pemain timnas Indonesia. Ini bisa berdampak buruk loh bagi mental para pemain timnas. Jadi nantinya para pemain timnas ini merasa mereka ini nggak dihargai. Mereka udah kerja keras, bermain sepenuh hati, sekuat tenaga. Tapi ketika nggak menang atau kalah mereka malah dihujat, bukan didukung. Nah, kesalahan Sintayong yang terlalu banyak mencoba-coba gonta-ganti bongkar pasang formasi ini sebenarnya kami paham maksudnya. Jadi dia ini pengennya supaya tim lawan itu nggak bisa mendeteksi seperti apa sih permainan timnas. Tapi Sintayong lupa, ini bukan lagi ajang uji coba. Ini harus kita kasih paham buat Sintayong nih. Yang ketiga, ulah dari konten kreator Bahrain nih yang menghina lagu Indonesia sampai sekarang ini belum ditanggapi oleh pemerintah maupun PSSI. Ini dampaknya besar loh, bahaya loh. Kalau PSSI nggak bisa segera mengatasi ini, akan berdampak hilangnya atau turunnya kepercayaan masyarakat pada PSSI dan pemerintah. Nah, muara atau sumber masalah utamanya itu ada di mana sih? Sebenarnya buat kami ada di PSSI loh. Yang pertama, PSSI ini terlalu lembek dan terlalu mengandalkan koneksi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Tapi PSSI lupa jika di FIFA itu bukan cuma ada Gianni Infantino, tapi ada juga orang-orang FIFA itu isinya full mafia. Dan ini akan terus terulang sebab negara manapun itu pasti nggak mau dong Indonesia ini lolos Piala Dunia. Apalagi negara tetangga kita tuh ASEAN yang sangat iri dan sirik dengan kemajuan timnas Indonesia. Coba kalau PSSI-nya ini tegas, keras, kalau memang minta protes ke FIFA dan AFC ini nggak ditanggapi, minta bantuan pemerintah buat laporan. Emang sih PSSI itu bukan di bawah pemerintah tapi di bawah FIFA ya. Tapi kan kalau timnas lolos Piala Dunia, bukannya pemerintah Indonesia juga harum namanya tuh. Lalu PSSI pun gak bisa tegas sama Sintayong dan tak mau ngedengerin apa aspirasi dari masyarakat. Sintayong itu gak bisa bahasa Indonesia loh ya. Ya udah disampaikan dong sama asistennya dan tim analisnya. Harusnya kan usai pertandingan itu ada evaluasi, ada revisi dari tim analis. Oh, jadi susunan pemain inti udah oke nih yang ini nih, gak usah diotak-atik lagi kecuali ada yang cedera. Kan harusnya gitu tim analis. Ini tim analis kerjanya apa? Kan harusnya para petinggi PSSI bisa dong berkoordinasi dengan pihak Sintayong, dengan pelatih Sintayong, menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Akhirnya apa? Cuma gara-gara timnas Indonesia belum menang di round 3 dan kalah dari Cina. Ini seolah-olah udah kiamat buat timnas Indonesia. Ini rame banget. Sintayong diminta out, para pemain pun ribut sama netizen, PSSI diminta mundur, Erick Thohir diminta keluar dari PSSI. Kan kesalahan kecil akhirnya berakibat fatal kan?
Udah tahu musuhnya banyak, ini PSSI dan Sintayong nggak hati-hati. Erick Thohir itu harusnya udah paham dong dengan sifat sebagian netizen yang FOMO, yang nggak suka sama Sintayong, yang bisanya cuma nyinyirin pas timnas kalah. Mereka mah nggak pernah tahu kalau yang namanya Thailand, Vietnam, Malaysia pernah di round 3 itu nggak dapat poin sama sekali. Indonesia masih mending, sejauh ini udah dapat poin 3 dan masih dibilang tim terbaik di ASEAN yang pernah main di round 3. Tapi kan netizen kita yang FOMO mah nggak mau tahu ke situ karena ekspektasinya itu beda. Mereka mikirnya pemain Indonesia itu udah rasanya rasa asing, masa ya kalah sama Cina. Padahal ya itu pikiran yang bodoh. Sekelas juara dunia pun masih bisa kalah loh ya lawan tim yang di bawahnya. Tapi kan yang namanya fans FOMO ini nggak mikirin ke situ, apalagi Toel dan pasukannya. Inilah yang menurut kami ya salah satu kekurangan era reformasi. Jadi seolah-olah setiap orang itu berhak nih berbicara dan menyatakan pendapatnya meskipun menjatuhkan timnasnya sendiri, meskipun menghujat dan menghina pemain timnasnya sendiri. Zaman Orde Baru nggak ada nih yang kayak gini, bisa hilang semua nih. Jadi kami nggak tahu ya harus gimana lagi soal timnas saat ini. PSSI aja belum ambil tindakan sampai saat ini. Belum kelar masalah Piala Dunia bagi timnas Indonesia. AFF bikin ulah lagi dengan meluncurkan hasil drawing AFF senior yang jadwalnya itu kemungkinan akan bentrok nih dengan jadwal FIFA, yakni bulan November 2024 sampai Desember ya, meskipun katanya diundur nih jadi Desember sampai Januari 2025. Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama Filipina, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Nah, bagi yang belum tahu atau belum mengerti dan masih bertanya-tanya, ini AFF digelar di mana sih? Nah, kita akan jelasin ya biar kalian nggak gagal paham. Jadi AFF tahun ini tuh nggak ada tuan rumahnya. Sistemnya beda dengan AFF sebelumnya. Sistemnya itu kandang tandang. Jadi tiap tim di grup itu akan melakoni 2 laga kandang dan 2 laga tandang ya, hampir sama kayak kualifikasi Piala Dunia ini ya. Jadi nggak ada tuan rumahnya. Juara grup dan runner up nanti lolos ke semifinal dan formatnya pun masih sama, kandang tandang juga. Jadi jangan sampai nanti masih ada yang nanya ya, Bang, AFF digelar di mana sih? Udah kami jelasin ya, nggak ada tuan rumahnya. Bang, finalnya di mana? Ya nggak ada juga, finalnya 2 leg. Leg 1 di kandang, leg 2 ya tandang. Nah, ini menurut kami repot nih buat timnas nih. Di satu sisi timnas senior kita lagi ngap-ngapan di kualifikasi Piala Dunia dan dihantam oleh barisan lokal kampret dan para netizen FOMO yang dongo. Sekarang dihantam lagi sama AFF. Sementara pelatih timnas Indonesianya sama, yakni Sintayong. Otomatis ini para barisan lokal kampret pasti akan langsung nyinyirin pada timnas Indonesia dengan ucapan pakai pemain full diaspora aja keok di Piala Dunia, apalagi di AFF dengan katanya para pemain lokal tuh, ya udah Sintayong out aja kan gitu. Jadi buat kami ya, dengan adanya AFF ini nasib Sintayong di ujung tanduk. Orang-orang barisan sakit hati ini pasti ngompor-ngomporin nih sama klub. Ntar kalau Sintayong minta pemain kalian, gak usah kalian kasih. Kan bukan jadwal FIFA, biar mampus tuh Sintayong. Kan kalau Sintayong dipecat dari PSSI, kan kalian yang seneng, kalian yang enak bisa nitipin pemain, dapat duit kan kalian. Itulah yang kami khawatirkan dari rencana busuk para barisan sakit hati. Gimana menurut kalian? Kesel banget gak sih ngelihat kelakuan sebagian warga bangsa ini yang kayak gitu tuh? Demi perut sendiri halalkan segala cara dan menghancurkan timnasnya sendiri. Makanya kami pusing nih soal ini nih, gimana ke depannya. Meskipun ya kami tetap yakin ya, di 2025 nanti Indonesia ini gemilang dan kita akan hantam nih orang-orang keparat pengkhianat bangsa. Nah makanya ayolah berdoa, semoga timnas kita tetap berjaya. Klub yang dibela Alberto Rodriguez di India, Mohun Bagan, resmi dicoret dari AFC Champions League 2 oleh AFC. Hal ini lantaran Mohun Bagan ini menolak hadir di Iran melawan klub asal Iran.
Alasan Mohun Bagan nggak mau datang ke Iran karena Iran ini baru aja meluncurkan roket dan rudal ke Israel dan ini dikhawatirkan akan mengancam keselamatan para pemain Mohun Bagan. Nah, ini akan menarik nih dan akan aneh jika nantinya Bahrain meminta nggak mau datang ke Indonesia. Apakah AFC akan mencoret Bahrain di round 3 atau enggak nih? Mohun Bagan sih bener, karena emang Iran lagi perang lah, Indonesia kan nggak ada perang. Kalau nantinya AFC menyetujui Bahrain untuk minta laga Indonesia ini dipindahkan, berarti bener dong AFC ini nggak lebih dari kumpulan mafia. Jadi istilahnya lo punya duit, lo yang kuasa. Dari Persib Bandung ini masih banyak yang tanya nih, Bang, itu Zulkifli Lukmansyah bisa dimainkan nggak sama Persib di paruh musim ini? Oke, kalau itu biar kalian lebih paham dan jelas, kita baca aja regulasi PT LIB 2024-2025 ya. Di regulasi PT LIB pasal 27 disebutkan, setiap tim diperbolehkan menambah pemain sewaktu-waktu dengan catatan. Yang pertama, jumlah pemain yang sudah didaftarkan oleh klub itu nggak melebihi dari 35 pemain. Yang kedua, pemain yang ditambahkan itu harus diambil dari akademinya, bukan dari klub luar. Yang ketiga, usia si pemain nggak boleh lebih dari tahun 2005 alias nggak boleh lebih dari 19 tahun. Yang keempat, klub segera mendaftarkan ke PT LIB. Sekarang kita lihat peluang dari Zulkifli Lukmansyah. Yang pertama, udah berapa sih jumlah pemain Persib yang terdaftar di PT LIB? Di situs LIB, Persib itu cuma mendaftarkan 29 pemain lu ya. Jadi ini masih bisa karena belum nyampe 35 pemain. Yang kedua, Zulkifli ini diambil dari Akademi Persib. Jadi di sini sah ya. Yang ketiga, usia Zulkifli itu baru 18 tahun alias kelahiran 2006 dan ini pun sah. Jadi jawabannya, selama Persib segera mendaftarkan Zul ini ke LIB ya, Zul bisa main kapanpun saja. Jadi jelas ya. Jadi Zul ini bisa diplot sebagai mungkin winger kanan ya, untuk sementara menggantikan Febri Haryadi yang cedera. Mantan pemain timnas Indonesia U19 Maldini Pali terpantau ikut latihan atau trial di klub Liga 3 Persewangi Banyuwangi. Nah, apakah Maldini akan kembali ke lapangan hijau? Kami pribadi jujur ya, nggak tahu kenapa alasannya Maldini ini hilang dari lapangan hijau ya. Padahal kalau cuma jadi polisi kan ada yang namanya Bayangkara FC. Kenapa Bayangkara ini nggak rekrut Maldini Pali? Ini anak skillnya bagus loh, padahal kenapa sampai terlantar kayak gini? Nah, menarik nih kalau Maldini Pali ini balik lagi ke lapangan hijau dan akhirnya bagus, apakah Bayangkara FC akan merekrutnya?